Hai, ketemu lagi sama aku, Kumala. Hari ini aku mau berbagi tips menulis novel lagi, khususnya yaitu gimana sih cara membuat latar cerita yang kuat. Dan yang perlu teman-teman ketahui dulu, latar itu terbagi menjadi 3, yaitu latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Dan ketiga latar inilah yang nantinya akan menjadi highlight dalam video ini. Tapi sebelum aku lebih lanjut lagi membahas mengenai latar ini, perlu teman-teman siapkan dulu camilan sama minuman dan tempat yang nyaman, karena videoku akan sedikit panjang dari biasanya. Dan jangan lupa untuk teman-teman yang baru bergabung untuk subscribe channel ini biar aku makin semangat. Menulis latar tempat yang kuat itu akan berhasil kalau kita memperhatikan relevansi antara latar dan unsur cerita yang lainnya. Yang pertama, kita bisa memulai dulu untuk memilih di mana sih negara yang akan menjadi latar cerita kita, atau tempat, atau kota, atau wilayah, atau desa mana sih yang akan menjadi latar dari cerita kita. Kemudian kita bisa lebih spesifik lagi untuk nama jalannya itu apa, kemudian gambaran lingkungannya itu bagaimana. Jadi kita harus tentukan dulu di mana lokasi tempat cerita kita berlangsung, apakah itu di perkotaan, di pedesaan, di pegunungan, di persawahan, di sebuah pulau terpencil, atau yang lain-lain. Nah, pemilihan lokasi tempat ini juga nantinya akan berhubungan dengan karakter yang sudah kita buat. Misalnya nih, aku punya cerita tentang seorang guru matematika yang dia tuh punya suatu metode khusus dalam setiap pembelajarannya. Nah, setiap pembelajarannya itu tuh dia ada di mana? Ya, guru matematika itu mengajarnya di mana? Apakah di perkotaan? Apakah dia ada di pedesaan? Apakah dia ada di sekolah negeri, sekolah swasta, atau sekolah alam? Dan tentu aja metode khususnya itu nanti juga akan relevan dengan siswanya. Kita juga harus memastikan bagaimana perkembangan tokoh tersebut di latar yang sudah kita pilih. Apakah tadi kan aku bilang relevan dengan siswa-siswanya? Apakah ternyata metode khusus guru matematika tersebut itu efektif bagi siswa-siswa yang ada di situ, atau seenggaknya disukai metodenya oleh para siswa-siswanya, atau mungkin karena tidak terlalu efektif untuk muridnya, guru tersebut itu akhirnya belajar bahwa setiap murid atau setiap siswa itu punya keunikan masing-masing. Dan gambaran contoh yang aku angkat tadi itu relevan dengan temanya juga, yaitu tentang pendidikan. Para penulis itu sadar ya kalau riset itu tuh sangat penting banget untuk kekuatan cerita yang sudah kita buat. Kita tuh nggak boleh cuma mengandalkan pengetahuan yang udah kita punya aja, yang cuman mungkin pengetahuannya tuh masih dangkal, tanpa menggunakan referensi-referensi yang lainnya untuk menulis sebuah cerita. Kita perlu mendalami lagi agar latar tempat yang kita pilih itu bisa jadi cukup kuat. Misalnya nih, ketika kita mengambil latar dari Eropa sana, apakah kita perlu pergi ke Eropa untuk merasakan bagaimana kondisi di sana, untuk mengetahui tata letak kotanya dan lain-lain? Tentu tidak ya. Jadi sampai tahun ini, tahun 2022 ini, kalau menurutku cukup mudah sih sekarang untuk melakukan riset. Misalnya kita bisa menggunakan Google Street View, foto-foto dari para vlogger-vlogger, atau juga bisa tanya langsung ke orang yang tinggal di sana. Dan yang paling penting lagi adalah ketika kita riset suatu tempat yang nantinya akan dijadikan latar, kita nggak cuma berhubungan dengan tampilannya aja, tentang visualnya aja, bukan ya, tapi juga kita harus perhatikan mengenai gimana suhunya di sana, kapan matahari terbit, kapan matahari tenggelam, dan tentu saja unsur kebudayaannya. Karena nggak jarang juga aku menemukan settingnya tuh udah di luar negeri, katakanlah di Amerika, tapi ibu-ibunya tuh pakai daster, kan nggak relevan dengan latar yang dia pilih, kayak gitu maksudnya. Oke, aku akan membagikan tips mendeskripsikan latar di bagian akhir video ini aja, karena kita akan lanjut ke latar yang kedua, yaitu latar waktu.
Berbicara mengenai waktu itu ada 24 jam, dan di 24 jam aja di bagian negara yang berbeda-beda itu terjadi siang dan malam, ya kan? Jadi mungkin rutinitas yang dilakukan oleh para tokoh dalam cerita kita pun juga akan berbeda tiap harinya. Misalnya nih, ada tokoh yang dia tuh sedang sakit dan harus minum obat ketika jam 10 malam. Tapi ada pula tokoh lain yang ketika udah jam 10 malam itu harus segera tidur. Jadi yang harus kita lakukan adalah mencatat rutinitas yang dilakukan oleh tokoh-tokoh kita per tiap hari. Oke, sekarang kita lanjut ke waktu dalam 1 tahun. 1 tahun itu kan ada 12 bulan. Nah, jadi kita relevankan aja cerita kita itu berlatarnya ketika apakah hari libur Natal, apakah Ramadan, apakah terjadi di musim panas, musim semi, musim kemarau, musim dingin. Dan waktu dalam 1 tahun itu pastinya juga ada yang berkenaan hari kemerdekaan, hari-hari bersejarah yang lainnya. Dan yang perlu kita ingat, waktu itu juga berlalu, ya kan? Anak-anak tumbuh menjadi dewasa, kemudian mungkin yang tadinya kita tuh sore harinya itu lagi sedih, ya kan? Pagi harinya sudah kembali harus ceria dan lain-lain. Nah, jadi kita harus memikirkan transisi kehidupan yang seperti itu dalam cerita kita juga. Dalam latar waktu ini kita kenal dengan istilah flashback. Jadi kita bisa memberikan kilas balik kehidupan tokoh-tokoh kita di zaman dahulu yang akan disuguhkan ke pembaca. Di latar suasana kita tuh nanti bisa menunjukkan bagaimana sih kondisi batin tokoh dalam cerita kita. Selain itu kita juga bisa memuat bagaimana sih kondisi lingkungan sekitar tempat tinggal tokoh. Nah, yang kita tunggu-tunggu bagaimana sih tips untuk menulis latar cerita yang kuat. Nah, ini kita langsung masuk ke tipsnya. Di tips yang pertama ini kita bisa mencoba untuk mendeskripsikan latar yang cakupannya tuh lebih luas dulu, baru nanti kita menyempit. Misalnya nih, kita mendeskripsikan negaranya dulu, lalu kita mulai ke negara bagian, kota, desa, atau mungkin juga bisa mendeskripsikan dulu latar fisiknya, baru nanti perlahan-lahan masuk ke populasi dengan mendeskripsikan tipe-tipe orang yang tinggal di sekitar latar tersebut. Cara ini tuh sebenarnya cara yang umum untuk mendeskripsikan dari tampilan fisik atau benda mati ke makhluk hidup yang bisa merasakan, bisa berpikir, dan tentunya hal ini mulai memberikan makna ke cerita itu sendiri. Nah, di tips yang kedua ini, setiap karakter kita masuki ke tempat baru, pasti tentu aja kita akan menggambarkan atau mendeskripsikan secara singkat, ya kan, tentang latar tersebut. Dan kita bisa menuliskan beberapa kalimat untuk menggambarkan bagaimana sih kondisi dari ruangan tersebut, sehingga pembaca itu bisa memvisualkan atau seenggaknya membayangkan keadaan latar yang sudah kita tulis. Jadi yang pertama coba kita bayangkan dulu ketika kita masuk ke sebuah ruangan, hal apa sih yang pertama kali kita lihat? Apakah fungsi dari ruangan itu seperti ruang tamu, kamar tidur, toilet, kafe, dan lain-lain. Kemudian kita juga bisa bergerak ke nuansa tempatnya. Apakah tempatnya itu ramai, sepi? Kemudian kita mulai memperhatikan perabotan-perabotan yang ada di dalam ruangan tersebut. Baru kita akan mengisi ruang dasar itu dengan detail-detail dengan langkah-langkah berikut. Tugas kita sebagai penulis adalah menarik perhatian pembaca untuk menambahkan detail-detail kecil untuk memberikan tekstur atau nuansa dalam latar tersebut. Meskipun kita ingin mendeskripsikan latar itu senyata mungkin, tapi kita juga nggak usah terlalu detail ya. Pembaca tuh juga tahu kalau kursi itu tuh punya 4 kaki, meja itu punya 4 kaki.
Dan pembaca tuh juga pastinya udah paham banget gimana sih gambaran umum dari ruang kelas, ya kan? Pasti ada papan, ada meja, ada kursi, dan ada foto-foto pajangan-pajangan yang lain-lainnya. Dengan memberikan informasi sedetail itu, kita tuh malah justru mengurangi hal-hal menarik yang ada dalam cerita yang semestinya pembaca itu perhatikan, jadi tidak diperhatikan. Kita tuh bisa menyimpan deskripsi panjang kita tuh untuk tempat-tempat yang benar-benar penting. Kalau misalkan tempat-tempatnya itu cuman yang kayak ya biasa dilewati oleh tokoh, ya kan, seperti lorong yang panjang, ya katakanlah itu tuh gang sempit gitu aja, nggak usah diberikan detail-detail yang lebih jelas lagi. Setelah kita memiliki gambaran umum, jadi kita tuh mulai membiarkan karakter kita itu untuk berinteraksi dengan latar melalui adegan-adegan. Hal ini tuh akan membantu penulis untuk nggak usah mendeskripsikan lagi sebuah latar yang sebelumnya sudah kita deskripsikan. Contoh lain dari karakter yang berinteraksi dengan latar itu, katakanlah aku punya karakter dia tuh seorang pendaki gunung, kemudian dia tersesat, ya, alih-alih daripada kita mendeskripsikan hal-hal yang detail yang nggak perlu, kita lebih baik mendeskripsikan atau menggambarkan gimana sih suasananya, gimana sih sepinya ketika sendirian dalam tersesat itu, ya, buat karakter tersebut tuh tersandung kek, atau terjatuh, ya, atau mendengar suara-suara apa gitu. Jadi itu kita bikin karakter tuh fokus ke hal-hal yang cuma bisa dia dengar aja, karena kan kalau penglihatan dia kan keadaannya gelap, jadi terbatas penglihatannya. Atau kita juga bisa mengaitkan latar dengan pengalaman karakter. Misalkan nih ada karakter yang dia tuh udah sejak lahir tinggalnya di Semarang, tentu aja perspektifnya dia terhadap kota Semarang itu akan berbeda dengan perspektif orang yang baru datang di kota Semarang. Nah, jadi itu tugasnya penulis itu menunjukkan kenapa sih perspektif orang tersebut itu tuh penting. Kita juga bisa menautkan latar dengan suasana hati karakter. Jadi kita harus membayangkan nih ya, gimana perasaannya anak baru yang masuk sekolah, atau kelas 12 yang mulai masuk sekolah lagi, atau yang sudah 2 tahun ini kita menjalani pandemi, ya, yang sekolahnya itu WFH, kemudian mulai ke sekolah lagi tuh perasaannya bagaimana. Sebuah adegan, sebuah peristiwa itu juga bisa mempengaruhi suasana hati karakter. Misalkan nih, ada kumpul-kumpul arisan, ya. Ada satu tokoh yang menyukai ketika kumpul-kumpul arisan, ya, jadi happy, jadi seneng. Tapi ada lagi satu tokoh yang ketika dia tuh kumpul-kumpul arisan malah jadi energinya itu habis. Jadi intinya kita tuh harus membuat karakter atau tokoh kita itu berinteraksi dengan latar yang sudah kita buat. Oke, yang kelima ini adalah favorit aku banget karena nyangkut ke panca indera, dan ini tuh membantu banget loh sebenarnya untuk penulis. Nah, jadi kita cukup dengan membayangkan seperti apa sih bau ruangan itu, seperti apa sih rasanya tertusuk jarum, seperti apa sih rasanya ketika kaki kita itu menyentuh tanah atau pasir di pantai. Jadi dengan panca indera itu kita bisa menghidupkan latar cerita. Nah, tapi sebagai manusia, sebagai penulis, kita tuh lebih cenderung untuk mendeskripsikan apa yang cuman kita lihat aja. Tapi ingat, kita punya telinga, punya hidung, punya mulut, punya kulit. Ya, nggak cuma penglihatan tok, nggak cuma penglihatan yang bisa kita tonjolkan. Kita bisa menonjolkan unsur pendengaran, ya, mendengarkan suara atau tekstur atau penciuman dan lain-lain. Jadi kita mencoba untuk membayangkan bau hujan itu bagaimana, ya. Bau ketika kita masuk ke toko roti itu bagaimana? Bau ketika rumput yang baru dipotong tuh bagaimana? Atau bau bangkai tikus yang baru mati itu bagaimana? Lalu kita juga bisa membayangkan daun kering itu
teksturnya bagaimana, ya, atau lantai yang basah. Itu aja kita juga bisa membayangkan suara deburan ombak tuh kayak gimana, suara hujan tuh bagaimana, suara aliran sungai dan lain-lain. Jadi dengan menggunakan panca indera kita bisa menghidupkan adegan dengan membuat pembaca itu ikut merasakan, melihat, mendengar dan lain-lain. Oke, sekian dulu tips menulis novel kali ini. Kita lanjut ke video yang lainnya. Hai, apa kamu suka dengan konten ini? Kalau iya, pastikan untuk like dan subscribe channel Ruang Kumala, dan kamu bisa share ke teman-teman kamu biar channel aku makin rame. Setelah ini kamu bisa banget untuk nonton video aku yang selanjutnya, karena video yang selanjutnya juga gak kalah menarik. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Dah.